kerakusan, hasrat memuaskan lidah yang tak ada habisnya. Kerakusan adalah salah satu dari 7 dosa maut yang seringkali tidak disadari keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengaitkan kerakusan hanya dengan makan dan minum secara berlebihan. Namun sebenarnya, kerakusan jauh lebih luas dari itu. Kerakusan adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan keinginan tubuh terhadap kenikmatan fisik, terutama terhadap makanan, minuman, dan kenikmatan duniawi lainnya. Dalam akar spiritualnya, kerakusan mencerminkan hati yang kosong dan haus akan pemenuhan yang seharusnya datang dari Tuhan, namun justru digantikan dengan hal-hal fana. Ciri-ciri kerakusan tidak selalu terlihat jelas. Kerakusan bisa muncul dalam bentuk makan berlebihan meskipun tidak lapar, terus mencari kenikmatan makanan sebagai pelarian dari stres atau kesepian, atau menghabiskan banyak waktu dan pikiran hanya untuk urusan kenikmatan jasmani. Bahkan dalam bentuk yang lebih halus, kerakusan bisa muncul dalam keengganan untuk berbagi berkat dengan orang lain, merasa lebih berhak atas makanan atau kenyamanan tertentu, dan mengabaikan mereka yang lapar dan kekurangan. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati makanan dan minuman. Namun yang menjadi dosa adalah ketika kita menjadikan kenikmatan itu sebagai tujuan utama, menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Ketika makanan, minuman, atau kenikmatan dunia lainnya menjadi penguasa hati, maka kita telah menukar kemuliaan Allah dengan sesuatu yang fana. Kerakusan tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga jiwa. Ketika kita tidak dapat mengendalikan hasrat jasmani, itu mencerminkan bahwa roh kita sedang lemah. Kita tidak membiarkan Roh Kudus memimpin hidup, melainkan dikuasai oleh nafsu duniawi. Rasul Paulus dengan tegas berkata dalam Filipi 3 ayat 19, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bagaimana jalan keluar rohani dari dosa kerakusan? Pertama, latih pengendalian diri self-control sebagai buah Roh Kudus. Setiap kali kita tergoda untuk berlebihan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu atau hanya pelarian dari kekosongan hati? Kedua, puasa secara jasmani. Tidak hanya untuk alasan kesehatan, tetapi sebagai latihan untuk menundukkan daging dan memperkuat roh. Dalam puasa, kita belajar berkata tidak kepada keinginan dan ya kepada suara Tuhan. Ketiga, belajar bersyukur. Seringkali kerakusan muncul dari ketidakpuasan. Hati yang penuh syukur akan menerima secukupnya karena percaya bahwa Tuhan mencukupi. Keempat, berbagi dengan mereka yang kekurangan. Saat kita membagikan berkat kepada orang lain, kita sedang mematahkan kuasa egoisme dan nafsu berlebih yang menjadi akar dari kerakusan. Kelima, perbanyak waktu di hadapan Tuhan. Semakin kita dekat dengannya, semakin kita kenyang oleh hadirat-Nya dan tidak lagi lapar akan hal-hal yang fana. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, aku datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan. Ampunilah aku jika selama ini aku telah membiarkan kerakusan menguasai hidupku.
Aku mengakui bahwa seringkali aku mencari penghiburan dan kepuasan dalam makanan, minuman, dan hal-hal duniawi. Padahal yang aku butuhkan adalah Engkau. Tuhan, bentuklah hatiku menjadi hati yang mampu menahan diri, hati yang tidak diperbudak oleh keinginan daging. Ajarku untuk hidup sederhana, mencukupkan diri, dan mengisi kekosongan jiwaku dengan hadirat-Mu, bukan dengan kenikmatan semu. Kuatkan aku untuk berkata tidak kepada setiap godaan yang datang menggoda. Tolong aku untuk menjadi pribadi yang tahu bersyukur, yang rela berbagi, dan yang mencintai Engkau lebih dari segala kenikmatan dunia. Biarlah hidupku mencerminkan kemuliaan-Mu, bukan diperbudak oleh keinginan diri sendiri. Aku menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohaniku ke dalam tangan-Mu. Bentuklah aku menjadi bejana yang layak untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.